serupa di kau, serupa manismu, serupa setiamu dalam hatiku, rupakan kau. Saya persilakan hambanya Pendeta John menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah saudara, menyembah Dia. Dimanapun saudara berada saat ini, secara khusus bagi saudara yang ada di rumah, ingatlah bahwa ibadah yang kita lakukan dengan sikap yang hormat dan takut kepada Dia, maka semua yang kita lakukan itu akan menyenangkan hati Allah. Dan itulah adalah tujuan utama kita beribadah saudara, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah, menjadi berkat bagi jemaat, bahkan secara khusus menyenangkan hati Allah. Tuhan, kami percaya bahwa sepanjang ibadah ini berlangsung, Tuhanlah yang menyertai dan memberkatinya. Secara khusus hamba-Mu, Ia akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Bagi saudara yang membuka Alkitab saudara, mari saudara kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berikutnya mari kita membuka dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32. Kita hanya membacakan ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24 saja. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 hingga 24 berbunyi demikian. Judulnya adalah manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dalam pikirannya yang sia-sia dan dalam pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita semua senang dengan yang baru. Kita senang suka dengan pakaian yang baru, baju baru, celana baru. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kita sulit membeli pakaian baru. Tetapi paling tidak, saudara, kita sudah mencuci pakaian kita, kita sudah menyetrika pakaian kita. Ketika kita memakainya, saudara, kita lebih pede dan kelihatan baru, saudara.
Bukannya pakaian yang baru kita suka, saudara, tetapi juga sepatu baru. Walaupun juga di masa pandemi COVID-19 ini, kita sulit untuk memberi sepatu baru. Tetapi paling tidak, saudara, sepatu saudara sudah dibersihkan, bahkan sudah disemir, sehingga kelihatan lebih baru, saudara, seperti baru. Sehingga ketika saudara berjalan, melangkah, saudara juga melangkah dengan pede, percaya diri, dan juga melangkah dengan pasti, penuh keyakinan, bahkan melangkah dengan tegap, saudara. Bukannya itu, saudara, kita juga senang dengan rambut baru. Kata orang, ketika rambut orang itu baru saja dicukur, saudara, atau dipotong, kelihatan usianya 10 tahun lebih muda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, semua ini tidak salah, saudara. Semua ini baik. Tetapi semua yang saya katakan tadi itu bersifat materi, benda. Bagaimana dengan manusia? Apakah ada di antara saudara yang berkata, saya suka menjadi manusia baru. Saya ingin menjadi manusia baru. Memang, saudara, kita harus menjadi manusia baru. Kata orang, manusia makin lama hidup di dalam dunia, makin pintar. Pintar apa, saudara? Pintar berbuat jahat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu menjadi manusia baru. Dan inilah harapan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen. Kita suka menjadi manusia baru. Senang menjadi manusia baru. Bukannya kita suka, bukannya kita senang, tetapi orang-orang yang menyaksikan kita juga suka dan senang ketika melihat kita adalah manusia-manusia yang baru. Bagaimana menjadi manusia baru, saudara? Harus ada transformasi. Harus ada perubahan, saudara. Seorang yang bernama John Mason pernah berkata demikian. Manusia itu ada 3 kelas. Yang pertama, orang yang tidak dapat berubah. Yang kedua, orang yang dapat berubah. Yang ketiga, orang yang menyebabkan perubahan. Dan yang keempat, kalau boleh saya tambah 1, saudara, orang yang suka berubah-ubah. Saudara termasuk yang mana, saudara? Apakah orang yang dapat berubah, orang yang menyebabkan perubahan, orang yang suka berubah-ubah, atau orang yang tidak dapat berubah? Tahukah saudara, bahwa orang yang tidak dapat berubah, orang yang takut adanya perubahan adalah orang yang paling tidak bahagia yang pernah hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya perubahan itu. Seorang pengarang buku yang sangat terkenal beberapa tahun yang lalu yang bernama Alvin Toffler pernah berkata demikian. Perubahan itu harus terjadi. Mengapa dia katakan? Karena pertumbuhan Anda bergantung pada kesediaan Anda mengalami perubahan. Sekali lagi, perubahan penting. Yang jadi masalah, perubahan bagaimana yang harus kita alami. Perubahan apa yang harus terlebih dahulu yang kita alami, saudara. Saya percaya, saudara, perubahan itu baik. Tetapi tidak semua benar. Begitu banyak saat ini orang menuntut adanya perubahan ini, perubahan itu. Baik, sepertinya baik, saudara, tetapi belum tentu benar. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara, bukannya mengalami yang namanya perubahan yang baik, tetapi juga mengalami perubahan yang benar, yang seharusnya kita miliki sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, menjadi manusia baru, saudara. Saya membaca sebuah buku tafsiran yang dikarang oleh Matthew Henry. Di dalam perikop 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16 hingga 21. Dia berkata, di perikop ini dibicarakan 2 hal, pembaharuan dan pendamaian. Dan dia katakan, pembaharuan itu adalah 2 hal, ada 2 hal pembaharuan. Yang pertama, tidak acuh terhadap dunia. Dan yang kedua dia katakan, perubahan hati yang menyeluruh. Inilah yang harus kita miliki, saudara. Perubahan hati yang menyeluruh, yang dimulai dari diri kita, dari dalam diri kita. Bahkan kalau boleh saya katakan, di masa anak-anak, di masa remaja, sebagai orang tua, ini perlu kita perhatikan. Di masa anak-anak kita masih kecil, masih remaja, masih pemuda, saudara, mereka harus mengalami yang namanya perubahan. Perubahan dari dalam, yaitu hati, saudara.
Kita bersyukur gereja kita punya sekolah Kristen Bina Kasih. Sebelum masa pandemi ini murid kurang lebih 1.200, 1.300 saudara. Sekolah Kristen Bina Kasih saudara Jambi mempunyai motto, slogan apa saudara? Mendidik akal budi, membentuk hati. Mengapa ada slogan ini saudara? Mengapa ada pernyataan ini? Mengapa ada motto ini saudara? Karena sekolah ini bukannya mendidik otak, akal budi, akal dari anak-anak, tetapi juga membentuk hati mereka. Hati seringkali saya katakan karakter. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita saudara? Tadi kita sudah baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Di sana Rasul Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana memperbarui hati kita? Bagaimana supaya kita mengalami perubahan hati saudara? Bagaimana untuk supaya hati kita bisa ditransformasi? Perlu yang namanya apa saudara? Diciptakan baru. Mungkin saudara bertanya, apa sih hati itu? Apa sih kepentingan hati itu dengan manusia? Seberapa pentingnya hati itu bagi seorang manusia, bagi banyak manusia? Penting saudara. Banyak definisi tentang apa itu hati. Tetapi paling tidak kalau saya simpulkan saudara, paling tidak ada 5 pengertian tentang hati. Hati adalah pusat perasaan. Hati adalah pusat keputusan. Hati adalah tempat kehidupan rohani. Hati adalah tempat pembentukan intelektual. Hati adalah tempat kemauan, saudara. Dan masih banyak lagi definisi-definisi yang lain. Tetapi inilah kepentingan hati, saudara. Hati. Mungkin saudara bertanya juga, apakah ketika Allah menciptakan manusia yang pertama sudah berdosa, punya hati yang tidak baik, kotor, jahat? Tidak, saudara. Ketika manusia diciptakan oleh Allah pertama, Alkitab berkata bahwa manusia itu memiliki hati yang berhikmat, punya moral yang baik, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang aman, hati yang puas, hati yang tercukupi segala kebutuhannya, saudara. Inilah hati manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 3 bahwa hati manusia itu tercemar. Mereka memiliki hati yang memberontak. Mereka kehilangan hati yang taat. Mereka kehilangan hati yang setia. Bahkan seorang hamba Tuhan penulis buku yang bernama Karen berkata demikian, hati manusia itu jahat, licik, keras, panas, dan jauh dari Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu bagaimana dengan hati saudara saat ini. Tetapi di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-31 berkata apa? Perbaharuilah hatimu dan rohmu. Bahkan di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 juga disebutkan, kuberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan hati kita saat ini? Perlukah diperbaharui? Sudahkah diperbaharui, saudara? Hati itu seperti sebuah mesin motor, saudara, yang menggerakkan begitu banyak hal di dalam diri manusia. Kalau motor itu rusak, kalau mesin itu rusak, ada kotoran yang masuk di dalam mesin itu akan mogok, saudara, dan tidak bisa berfungsi lagi. Betapa pentingnya hati, saudara. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin mengajak kepada kita, hati kita perlu diciptakan menjadi hati yang sesuai dengan kehendak Allah. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 di sana Rasul Paulus berkata demikian, kita diciptakan menjadi manusia baru menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Bahkan di dalam terjemahan yang disebutkan, hendaklah saudara hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hati kita bagaimana, saudara? Hati kita harus diperbaharui. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Sekali lagi saya akan bacakan.
Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Inilah sebenarnya arti kata ciptaan baru. Ciptaan baru adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita masing-masing punya masa lalu. Kita masing-masing punya kehidupan yang lama. Mungkin kehidupan yang lama kita, masa lalu kita gelap, kelam, kotor, tidak menyenangkan hati Allah. Hal yang banyak dialami oleh banyak orang, saudara. Rasul Paulus pernah berkata demikian, dulu aku adalah orang yang paling berdosa. Tetapi di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6, mengingatkan saudara dalam saya, bahwa manusia lama kita sebenarnya telah disalibkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan manusia lama kita? Apakah manusia lama kita sudah ditinggalkan, sudah ditanggalkan, sudah disalibkan, saudara? Tadi kita sudah baca Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebenarnya kita harus baca sampai ayat yang ke-32. Berbicara tentang dua hal yang besar, manusia baru dan juga manusia lama. Kalau saudara membaca di dalam Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-17 sampai 32, saudara, ada 7 sifat keadaan manusia lama itu. Saya mengharapkan hal ini tidak ada pada diri kita, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, inilah ciri-ciri manusia lama. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-18 disebutkan, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ini ciri yang pertama, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ayat yang ke-25 dari Efesus pasal 4, dusta. Ayat yang ke-24 dari Efesus pasal 4, pemarah. Efesus 4 ayat yang ke-28, mencuri. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, berkata-kata kotor. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31, kepahitan, fitnah, pertikaian, dan juga kegeraman. Inilah ciri-ciri manusia lama, saudara. Apakah manusia yang lama itu sudah berlalu, saudara? Sudah kita tinggalkan, sudah kita salibkan? Atau mungkin masih ada di dalam diri kita, saudara, sehingga kita berkata, aku masih seperti yang dulu. Atau mungkin saudara ada yang berkata, aku sudah berubah, aku sudah berubah. Perubahan ajaib telah terjadi dalam hidup saya ketika saya mengenal Yesus. Amin, saudara, itu benar adanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan lama kita perlu kita tinggalkan, perlu kita tanggalkan. Jangan diingat lagi, jangan dirindukan lagi, saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-19, saudara, kisah tentang istri Lot. Kejadian 19 ayat yang ke-26 disebutkan apa, saudara? Bahwa istri Lot itu ketika akan meninggalkan kampung halamannya, dia menoleh ke belakang. Sehingga di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-26 disebutkan bahwa ia menjadi tiang garam. Saudara, begitu banyak orang yang masih suka dengan kehidupan yang lamanya, saudara. Baru-baru ini saya mendengarkan sebuah kesaksian, saudara. Seorang hamba Tuhan yang sementara naik mobil dengan, bagi dia ada seorang Kristen yang sangat rohani. Secara kasat mata, saudara, secara penampilan, orang ini adalah orang yang sangat rohani. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sementara berada di dalam mobil itu, dan orang Kristen ini sementara mengendarai mobil, membawa mobil, tiba-tiba di depannya ada orang yang menyalip dia, menghalangi langkah mobilnya. Orang ini berteriak. Apa teriakannya, saudara? Dua kata yang seringkali diucapkan oleh orang yang marah. Titik-titik, ban titik-titik. Ya, saudara mungkin bisa tahu, saudara. Mengapa bisa terjadi, saudara? Orang ini bersaksi bahwa orang ini masih ingat masa lalunya. Sebelum menjadi orang Kristen, hidupnya begitu. Hidup lamanya begitu, saudara. Masih sulit meninggalkan hidup yang lama. Jangan kembali kepada hidup yang lama kita. Jangan menoleh ke belakang lagi, saudara. Tadi saya katakan, setiap kita punya masa lalu, saudara. Masa lalu yang kelam, siapapun juga, saudara. Kita tidak ada yang sempurna. Punya keterbatasan, punya kelemahan, saudara. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Saya tertarik dengan sebuah pepatah yang berbunyi demikian. Hari kemarin
dapat membuat jalan yang berdebu untuk menuju ke masa yang akan datang. Tetapi hari ini akan membuat hari kemarin menjadi kenyataan pada hari esok, saudara. Apa yang ingin dia katakan? Bahwa betapa pentingnya kita melihat hari ini, saudara. Jangan terlalu banyak menoleh ke belakang. Apalagi menoleh ke belakang masa lalu kita yang kelam, yang penuh dengan dosa, hidup kita yang lama, saudara. Mari kita memandang ke depan, saudara. Rasul Paulus pernah berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, dia berkata demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri ke hadapanku, kepada apa yang ada di hadapanku. Dia ingin berkata kepada saudara dan saya, dia telah melupakan masa lalunya. Dia menghadapkan dirinya kepada apa yang ada di hadapannya, saudara. Kita semua sudah tahu siapa Rasul Paulus. Sebelum dia bertobat, ketika dia akan ke Damsyik dengan tujuan ingin membunuh orang Kristen, menangkap orang Kristen. Tetapi Tuhan jamah dia, saudara, menjadi manusia yang baru, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga tidak heran dia berkata, dulu aku adalah orang yang paling berdosa. Tetapi suatu keajaiban luar biasa terjadi. Tuhan mengubah dia menjadi manusia yang baru, saudara. Sehingga dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku menghadapkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya membaca atau mendengarkan sebuah renungan singkat, saudara, di mana ada seorang bersaksi demikian. Dia katakan demikian, di saat pandemi ini, saya menyadari dan baru menyadari bahwa di dalam lemari saya banyak barang-barang yang sia-sia. Baju yang bertumpuk-tumpuk, barisan sepatu yang banyak. Semua ada di dalam lemari. Dan sekarang pun saya baru menyadari bahwa pakaian, sepatu yang saya pakai setiap hari itu saja. Ketika ditanya, mengapa? Karena sudah enak untuk memakainya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, singkat cerita, saudara, cerita ini memberitahukan kepada saya, memberitahukan kepada orang. Begitu banyak di antara kita, saudara, Tuhan sudah menyediakan kita hidup yang baru, sesuatu yang baru, saudara. Tetapi kita masih suka dengan kehidupan yang lama. Kita masih suka dengan kebiasaan yang lama, hal-hal yang lama. Bagi kita nyaman-nyaman, saudara. Tadi saya katakan, orang ini membeli banyak pakaian, membeli banyak sepatu. Tetapi pakaian yang banyak itu hanya ditumpuk di dalam lemari. Sepatu yang banyak itu bagaikan barisan di dalam kamarnya. Tetapi hanya sebagai pajangan saja, saudara. Yang dia pakai adalah sepatu yang lama. Yang dia pakai adalah baju yang lama. Apa alasannya, saudara? Enak dipakai, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita, saudara? Saya mengharapkan yang lama itu sudah berlalu, saudara. Mari kita menjadi manusia yang baru, karena hati kita sudah diperbaharui. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 32 juga memberitahukan kepada kita, dan perikop ini adalah manusia baru. Memberitahukan kepada kita bagaimanakah manusia yang baru itu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 32 berbunyi demikian. Yang pertama, Efesus 4:21. Ciri manusia baru adalah apa? Mendengar dan menerima pengajaran. Ketika saudara dan saya mengakui bahwa saya adalah manusia baru, maka saudara harus mendengar dan juga menerima pengajaran firman Allah. Bukannya itu, di dalam ayat yang ke-25 juga disebutkan berkata-kata benar. Efesus 4:28 disebutkan rajin bekerja keras. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 disebutkan ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Saudara, inilah ciri khas manusia yang baru, saudara, yang hatinya sudah diperbaharui. Sekali lagi, saudara, hidupku menjadi baru karena yang lama sudah berlalu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Baru-baru ini saya membaca sebuah cerita, saudara. Di sana dikisahkan ada seorang hamba Tuhan yang berkata demikian. Pada suatu hari dia pergi ke toko batik di Semarang. Ketika dia memasuki toko batik di Semarang itu, dia bertemu dengan seorang bapak yang berusia sekitar 60-an. Dan bapak itu menyapa dia.
dan berkata kepada hamba Tuhan ini, kita pernah bertemu 3 tahun yang lalu. Dan hamba Tuhan ini berkata, kenapa, ada apa? Bapak ini bercerita, mungkin Bapak tidak kenal saya, tetapi saya sangat ingat kepada Bapak. Mengapa? Karena beberapa tahun yang lalu, ketika Bapak menatap saya, ketika Bapak berkata, Tuhan Yesus sudah lama menunggumu, bertobatlah, Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupmu. Maka ketika saya mendengarkan firman Allah itu, saya pulang ke rumah. Saya berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Saya mengaku dosa saya. Saya mengalami perubahan yang luar biasa. Walaupun perubahan itu sedikit demi sedikit, tetapi saya mengalami perubahan hidup. Hamba Tuhan ini berkata luar biasa. Apa yang dia sampaikan firman Allah itu tidak akan sia-sia. Kuasa Allah sanggup mengubah manusia, saudara. Pikiran-pikiran yang lama, asas-asas yang lama, kebiasaan yang lama yang tidak menyenangkan hati Allah perlu kita tinggalkan, perlu kita tanggalkan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapapun saudara hari ini, sekali lagi saudara, harus yang lama itu berlalu, yang baru itu sudah datang, saudara. Kita ingin menjadi manusia yang baru. Kita ingin diciptakan menjadi manusia yang baru. Kita ingin supaya hati kita diperbaharui secara menyeluruh, kata Matthew Henry. Perubahan hati yang menyeluruh, saudara. Tidak ada cara lain kecuali apa, saudara? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17a saya bacakan lagi. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17a berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara, untuk bisa diciptakan baru, mengalami yang namanya ciptaan baru, perubahan yang baru itu menjadi manusia yang baru, harus di dalam Kristus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak kebenaran, tetapi paling tidak kita diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kata kuncinya di dalam Kristus. Saudara dan saya mengalami yang namanya ciptaan baru. Ketentuannya adalah apa, saudara? Harus di dalam Kristus. Arti kata di dalam Kristus ini adalah sudah dan tetap bersekutu dengan Kristus. Di dalam Kristus mempunyai pengertian bahwa kita tetap berada di dalam wadah Tuhan. Di dalam Kristus mempunyai pengertian orang terus-menerus, kita terus-menerus senantiasa bersekutu dengan Dia, menjaga hubungan relasi dengan Tuhan setiap saat, setiap hari. Jadi intinya, saudara, untuk mengalami yang namanya tinggal di dalam Yesus, dituntut adanya kesetiaan, saudara. Kesetiaan yang harus konstan, konsisten, dan kontinu, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saudara, Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Yesus bukan pilihan, saudara. Tidak ada tawar-menawar. Saya percaya di antara kita pernah melihat ikan di dalam akuarium, atau kita pernah memelihara ikan, saudara. Ikan itu tetap bisa hidup, saudara, jika ia tetap berada di dalam air. Ketika ikan itu tidak berada di dalam air lagi, saudara, dengan waktu tertentu, maka dia akan mati, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima memberitahukan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam pokok anggur itu. Sebagai ranting, kita harus berada di pokok itu, sehingga ranting itu mendapatkan sumber hidup, air hidup dari pokok itu, saudara, sehingga ranting itu dapat bertumbuh, dapat berbuah. Yohanes 15 ayat yang kelima, sekali lagi Tuhan Yesus berkata demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya saudara tinggal di dalam Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara?
Tema kita hari ini adalah transformasi hati, perubahan hati. Kita ingin hati kita lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kita ingin hati kita itu adalah hati yang dibentuk oleh Allah. Hati yang sudah disentuh oleh Allah, hati yang sudah diubah oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia yang baru, saudara. Sebuah perubahan bisa terjadi jika unsur di dalamnya siap untuk berubah, saudara. Perubahan tidak akan terjadi jika kita masih mempertahankan apa yang ada, saudara. Saya teringat dengan air, saudara. Air bisa menjadi hujan, saudara. Mengapa? Karena air itu atau unsur air itu merelakan dirinya untuk diubah menjadi uap. Dan ketika sudah dirubah menjadi uap, ia menjadi awan. Dan ketika ia menjadi awan, saudara, dia menjadi air hujan. Turun ke bumi lagi, saudara. Mengapa, saudara? Karena rela untuk berubah, saudara. Memang perubahan itu tidak selalu mengenakkan. Kita harus keluar dari zona kenyamanan kita, saudara. Tetapi itulah harga yang harus kita alami. Ada seorang berkata, perlu mengalami yang namanya revolusi rohani. Pembaharuan yang secara cepat. Saya tertarik dengan apa yang Bapak Presiden kita seringkali mengumandangkan beberapa tahun yang lalu. Seringkali beliau mengatakan revolusi mental. Revolusi mental. Apa maksudnya revolusi mental, saudara? Perubahan karakter bangsa. Supaya karakter bangsa itu kembali kepada identitas aslinya. Inilah revolusi mental, saudara. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan karakter bangsa kita. Kembali kepada identitas aslinya. Saya percaya kita sebagai bangsa Indonesia, kita tahu identitas asli kita bagaimana sebenarnya. Aslinya bagaimana, saudara. Tetapi begitu banyak hal-hal yang sepertinya berubah. Tetapi berubah bukan ke arah yang lebih baik, tetapi ke arah yang lebih tidak baik. Oleh sebab itu tidak salah jika Bapak Presiden Jokowi berkata, perlu ada revolusi mental, saudara. Perubahan karakter untuk kembali kepada identitas bangsa kita yang aslinya. Kita, saudara, juga punya identitas. Identitas kita apa, saudara? Anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 sudah memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Mungkin sekarang ada istilah sebagai murid Kristus. Itulah identitas kita, saudara. Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 juga mengingatkan kita apa, saudara? Dia berkata demikian. Efesus 4:17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan di dalam ayat yang ke-18-19 di sana dikatakan, pikiran yang sia-sia selain itu adalah pengertian yang gelap dan juga perasaan yang tumpul. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi kita untuk bisa berubah, saudara. Siapapun, saudara. Walaupun seringkali kita mendengarkan orang frustrasi dan seringkali berkata, mana mungkin aku bisa berubah? Mana mungkin si A bisa berubah? Mustahil. Saudara, bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk bisa berubah. Berubah menjadi lebih baik, lebih menyenangkan hati Tuhan, bahkan lebih menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita juga merasa senang, saudara. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, berubah. Banyak orang yang tidak bisa berubah, karena mereka tidak ada niat untuk mau berubah, bahkan disebutkan karena belum mengenal siapa sebenarnya Yesus itu. Yesus adalah pelaku utama perubahan hidup manusia, saudara. Tidak ada orang yang bisa merubah, saudara. Kata-kata motivasi, kata-kata manusia yang berkhidmat sekalipun tidak akan sanggup mengubah manusia yang jahat menjadi manusia yang baik. Hanya Tuhan Yesus, saudara, yang sanggup mengubah hidup kita. Tadi saya sudah katakan Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus, saudara? Sebelumnya dia adalah orang yang sangat pandai, saudara. Dia adalah murid dari Gamaliel. Orang yang sangat pandai, saudara. Tetapi kepandaiannya itu tidak menyenangkan hati Allah. Bahkan membuat begitu banyak anak-anak Tuhan
orang-orang Kristen pada waktu itu ditangkap, bahkan juga dibunuh, saudara. Tetapi Tuhan menjamah dia, saudara, menjamah dia. Sehingga hatinya menjadi hati yang baru. Daud pernah berkata di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, dia berkata, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud meminta kepada Tuhan supaya apa? Menyelidiki hatinya. Karena dia tahu sebagai raja, sebagai manusia, dia punya keterbatasan. Dia bisa berbuat dosa. Orang lain tidak tahu. Karena itu ada di dalam hatinya, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Matthew Henry pernah berkata demikian. Jika ada orang Kristen mengaku orang Kristen, dia harus membuktikan dirinya bahwa dia adalah atau dia harus menjadi ciptaan baru. Tidak mungkin saudara dan saya, kata Matthew Henry, mengaku sebagai orang Kristen kalau kita belum diciptakan baru. Dia berkata, kita adalah ciptaan baru dan juga harus diciptakan baru, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya katakan, kita rindu menjadi manusia baru. Ketika manusia diciptakan pada mulanya, Alkitab berkata, banyak penafsir yang sepakat berkata, manusia itu mempunyai hati yang berkhidmat, punya akal budi, budi pekerti yang baik. Hatinya aman, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya puas, hatinya tercukupi, saudara. Tetapi ketika dosa menghinggapi mereka, hancurlah semuanya itu, saudara. Karena kehendak bebas mereka, yang mereka pakai dengan cara yang salah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita ingin menjadi manusia baru. Dan tadi sudah dikatakan, saudara, dan seorang penulis buku yang sangat terkenal yang bernama Darnes pernah berkata demikian. Ciri-ciri dari hati yang baru adalah apa? Hati yang berpengertian, hati yang paham, hati yang murni, hati yang memancarkan kata-kata yang indah, hati yang siap sedia untuk Tuhan, hati yang bijaksana, hati yang gembira, hati yang berkhidmat, hati yang teguh, hati yang taat. Betapa luar biasa banyaknya, saudara, ketika kita memiliki hati yang baru. Saya percaya kita rindu, saudara, memiliki hati yang baru itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita minta Tuhan menyentuh hati kita. Ada sebuah lagu yang sangat bagus, saudara, yang akan dinyanyikan oleh 3 saudari kita. Judulnya sangat indah, yaitu Sentuh Hatiku. Lagu ini mengajak kita, saudara, untuk apa? Supaya kita minta kepada Bapa itu, sentuh hati kita, ubah hidup kita menjadi yang baru. Bagi emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Saudara, mari kita menyaksikan atau melihat puji-pujian ini, saudara, dengan judul Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi
betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan begitu baik kepada kami, yang sudah mengubah hidup kami menjadi hidup yang baru. Karena Allah telah mengubah hati kami menjadi hati yang baru. Berikan kami hikmat Tuhan, kekuatan dari Allah untuk melakukan semuanya ini. Sehingga kami sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Tuhan, senantiasa hidup menyenangkan hati Allah, memuliakan nama Allah. Suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam hati kami, yang mengingatkan kepada kami semua apa yang harus kami lakukan untuk menjadi manusia-manusia yang baru, memperbaharui hati kami. Dan Tuhan Yesus adalah sumber yang sanggup mengubah hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.